Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. Amma ba'd. Yang mulia Rais Syuriah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, yang saya hormati dari PWNU, yang saya hormati Ketua Tanfidiyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama, yang saya hormati para pejabat pemerintahan yang hadir, baik sipil, TNI maupun Polri, yang saya hormati para jajaran PCNU, para tamu undangan, alhamdulillah hadirin wal hadirat, para pimpinan dan kader Nahdlatul Ulama, fi ma'azzukum, alhamdulillah. Pertama-tama, terlebih dahulu saya harus mengucapkan terima kasih, alhamdulillah. Saya ingin mengingatkan secara umum kepada para kader, para pimpinan Nahdlatul Ulama, bahwa sebetulnya secara kita menghadapi satu hal yang lebih mendasar yang harus menjadi perhatian kita. Sebagaimana diriwayatkan dalam satu hadis an Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bada'ad-din ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba. Ghoriban yang pertama itu kuantitatif, ghoriban yang kedua itu kualitatif. Ghorib yang pertama itu karena jumlah orangnya memang masih sedikit. Ghorib yang kedua itu karena yang kualitasnya dijamin makin sedikit walaupun orangnya makin banyak. Saya kira sama. Nahdlatul Ulama ini bada'atil jam'iyatu gharibatan wa sata'udu gharibatan. Di dalam jam'iyah ini ada status-status, ada nisbat-nisbat yang memberikan bobot kehormatan, pengaruh, kekuatan kepada siapa saja yang disandangi nisbat itu. Tetapi apakah betul orang yang kebetulan mendapat sandangan nisbat itu dari zaman ke zaman masih tetap kualitasnya? Ini satu hal yang harus menjadi perhatian kita. Ada nisbat pengurus. Orang kalau sudah mendapatkan nisbat pengurus NU, itu pasti gengsinya lebih naik, kehormatannya, datang kemana-mana dihormati. Apalagi ketua umum begini, ini orang nggak kenal aja nyucup tangan ini karena jadi ketua umum, padahal nggak kenal. Gitu. Karena nisbat pengurus. Orang bicara dengan nisbat pengurus pasti lebih didengar daripada yang tidak punya nisbat pengurus. Ya. Kader. Orang dapat nisbat kader itu pasti juga di dalamnya ada istilahnya itu leverage. Ada kehormatan, ada pengaruh dan lain-lain.
Bukan hanya itu, kiai. Orang itu kalau sudah dapat nisbat kiai, masya Allah. Siapa aja yang mau nyalon ini itu pasti datang. Kalau sudah dapat nisbat kiai. Nah, menurut saya kita harus mulai memperhatikan sejauh mana nisbat yang memberikan leverage kepada orang yang menyandang ini dibarengi dengan terjaganya kualitas dari siapa saja yang menyandang nisbat itu. Pengurus itu, nisbat pengurus itu sejak zaman Hadratus Syekh sampai sekarang, saya kira kehormatan yang didapatkan dari masyarakat mungkin sama-sama tingginya. Bahkan mungkin sekarang pengaruhnya lebih luas. Karena berkembangnya warga NU yang sudah demikian besar. Tapi masalahnya orang yang menjadi pengurus ini kualitasnya masih sama apa enggak? Kader sama saja. Orang yang menyandang nisbat kader ini kualitasnya masih sama atau tidak dengan mereka yang punya nisbat kader di antara para pendahulu kita. Ini sampai kepada hal-hal yang terkait dengan masyarakat, termasuk kekiaian. Dulu itu zaman kakek saya, Kiai Bisri Mustafa, zaman Allahyarham Hadratus Syekh Abdul Hamid bin Abdullah bin Umar, itu banyak orang-orang bukan kiai kepengen anak-anaknya jadi kiai. Nggak suruh mondok semua, suruh ngaji semua. Saya waktu ya tinggal beberapa bulan di Makkah itu saya bertemu dengan namanya Syekh Sodik. Kami panggilnya Mbah Sodik. Syekh Sodik ini anaknya kalau tidak salah ayahnya Hamzah namanya, Syekh Hamzah kalau tidak salah. Yang dulu adalah Syekh Haji pada masanya sekitar akhir abad ke-19 awal abad ke-20. Jika Syekh Hamzah ini kenal banyak kiai-kiai yang mukim pada masa itu. Dan Syekh Sodik tentu saja juga ikut kenal karena pada waktu itu santri-santri yang mukim di Mekah itu masih banyak sering berkumpul di rumah ayahnya. Sehingga Syekh Sodik ini bisa macam-macam bahasa. Bahasa Indonesia bisa, Jawa, Sunda, Madura, bahasa Banjar, macam-macam bisa. Saya pernah tanya, jadi kan kok sakit basa Norno niku siraune pripun, Mbah? Baru kayak Zam-Zam katanya bilang gitu. Ini Mbah Sodik. Waktu ketemu beliau saya ditanya, "Sapa jenengmu?" Pertama ditanya dulu, "Sekondi kowe, Mahmud di?" "Terbang, Mbah." "Sapa jenengmu?" "Yahya bin Khalil bin Bisri." "Ah, nasab cekak," katanya begitu. Nasab cekak katanya. Karena ayahnya kakek saya memang bukan kiai. Ya pedagang lah. Tapi begitu kepinginnya anak-anaknya jadi kiai, semua suruh pondok, suruh ngaji semua supaya jadi kiai. Karena pada waktu itu kiai itu nisbat yang luar biasa mulia, sehingga menjadi cita-cita hampir semua orang-orang tua santri ingin agar anak-anaknya jadi kiai. Ini generasi kakek saya, di era kakek saya. Nah, tapi zaman berubah. Di era bapak saya, ini mulai ada kiai-kiai yang tidak begitu kepengen anaknya jadi kiai.
suruh sekolah kedokteran, suruh sekolah insinyur, sekolah teknik, suruh sekolah sospol dan lain-lain. Sehingga banyak gus-gus yang lalu jadi dokter, insinyur, ahli sosial politik dan lain sebagainya. Karena ayahnya, orang tuanya walaupun kiai, ya kepingin anak-anak ini masuk ke arena-arena baru, sehingga tidak terlalu kepingin anaknya jadi kiai. Walaupun sebutannya masih Gus. Ya, tapi kalau suruh ngaji ya wallahu a'lam bishawab. Itu mulai, itu zaman era ayah saya. Nah tapi kemudian era saya, ada seorang Gus Dur yang begitu moncer sehingga nisbat Gus ini wah luar biasa. Nisbat Gus itu dianggap sebagai nisbat yang istimewa. Nah mulai muncul orang-orang yang sebetulnya bukan Gus, kepengen dianggap Gus. Itu era saya beneran. Wow, banyak itu dukun-dukun minta dipanggil Gus semua itu. Ada dukun di Pati sana minta dipanggil Gus Edi. Banyak begitu. Sampai-sampai di Jombang itu, saya tahu karena saya sempat foto itu. Ada tempat reparasi jam. Tempat reparasi jam itu pelangnya tulisannya itu Gus Seiko. Bawahnya dukun jam. Saking hebatnya nisbat Gus ini. Luar biasa. Nah di era milenial ini lebih parah. Gitu. Ada banyak orang yang bukan kiai kepingin dianggap kiai. Ya, ini masalahnya. Ya. Banyak orang jenengan sendiri tahu lah. Padahal dulu itu sekitar tahun 40-an itu ada Bahsul Masail di Makkah oleh kiai-kiai yang mukim di Makkah pada waktu itu. Yang saya tahu salah seorang itu adalah Kiai Abdul Jalil kalau tidak salah namanya. Kiai-kiai yang mukim di Makkah itu membuat forum Bahsul Masail. Masalah yang didiskusikan itu apa? Bagaimana hukumnya memberi gelar kiai kepada orang yang tidak pantas? Itu masalahnya. Dan hasil Bahsul Masail jawabannya apa? Haram. Itu tahun 40-an. Nah ini hal-hal yang sekarang kita lihat. Ya karena itu pada ad-dinu ghoriban fasayaudu ghoriban. Nah maka karena kesadaran itulah Bapak Ibu sekalian, sebetulnya pengurus besar Nahdlatul Ulama sejak awal periode ini kita membangun satu desain agenda yang kami beri judul transformasi organisasi. Tapi sebetulnya isinya adalah revitalisasi organisasi. Supaya nisbat-nisbat ini diisi dengan kualifikasi-kualifikasi yang dikembalikan semakin dekat lagi dengan kualifikasi-kualifikasi yang kita dapati dari para pendahulu kita. Itu sebabnya sekarang misalnya aturan-aturan kita jabarkan jadi lebih rinci, lebih detail. Ini maksudnya apa? Supaya hal-hal yang dulu tidak tertulis karena sudah sama-sama tahu mana yang pantas, mana yang enggak, itu sudah sama-sama tahu. Standar etika sudah sama-sama tahu semua, sehingga banyak sebetulnya
aturan-aturan, norma-norma yang tidak tertulis. Nah ini kita identifikasi, lalu kita upayakan untuk kita jadikan tertulis sehingga lebih rinci, supaya apa? Walaupun apa namanya, ya kualitas pribadi-pribadinya mungkin tidak bisa terlalu mendekati kualitas para pendahulu, tapi yang dilakukan ini kita batasi sedemikian rupa sehingga terpaksa mengikuti apa yang dilakukan oleh para pendahulu dulu, apa yang menjadi standar para pendahulu. Ini supaya kita, karena semuanya sekarang sudah berubah. Dan dalam konteks ini ada, ya boleh dikatakan kemerosotan. Zaman Hadratus Syekh dulu, kiai-kiai itu banyak yang ahlul kasyaf, weruh sadurunge winarah, sehingga apapun yang dikatakan semua orang pasti tunduk karena kiainya kasyaf. Nah kiai-kiai sekarang kebanyakan gimana, istikharah bolak-balik nggak ngipi-ngipi itu. Sekali dapat impen tafsirnya bleset, dan ini kan repot sekarang ini kata. Nah kita ingin identifikasi ini semua ini supaya kembali lagi kepada, setidaknya berupaya kita batasi supaya praktek yang kita lakukan di dalam jamiah ini mendekati model yang dulu berjalan pada masa para pendahulu. Nah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang saya hormati, oh ini ada yang kelupaan, anggap saja masih Syawal karena kebetulan ketemu. Ya saya gunakan kesempatan untuk mengucapkan selamat Idul Fitri, Idul Said, Idul Mubarak, taqabbalallahu minna minkum wa ja'alana iyyakum minal faizin, kullu 'am wa antum thayyibun. Ini adalah Idul Fitri yang luar biasa karena dilingkupi dinamika yang luar biasa, baik sebelumnya maupun terus sampai sekarang. Dinamika tidak karuan di semua tingkatan, ya. Mulai dari lokal sampai interlokal itu dinamikanya luar biasa. Di tengah-tengah di NU kita mengalami dinamika yang luar biasa. Negara mengalami dinamika yang luar biasa juga. Dunia juga mengalami ledakan dinamika yang luar biasa. Yang ini semua memang kita rasakan menimbulkan kesesaan, kesumpekan, bukan hanya bagi kita, tapi bagi seluruh masyarakat, apalagi bagi ketua umum. Saya ini lama-lama merasa seperti Nabi Yunus saya. Di dalam perut ikan, ikannya di dalam lautan, malam hari lagi. Itu peteng tikel telu. NU negara internasional peteng kabeh dilalai kayak Nabi Yunus. Tapi nah ini salah satu bukti kasyaf ya, dari bahwa Kiai Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari itu kasyaf 92 tahun yang lalu, Idul Fitri 1335. Hadratus Syekh itu mengeluarkan nasrah waktu itu. Dan nasrahnya itu diberi judul Nasrah
ila ulama'i ahli sunnati wal jamaati umuman wa a'dha'i syuriyati jam'iyati nahdlatul ulama'i khususon. Itu judul nasrohnya. Luar biasa. 1335 itu Nasrah Idul Fitri. Di dalam situ di antara yang beliau katakan, ya, innal fitan wal masaib allati minha hadzal dhanku alladzi yu'anihi an-nasul yaum. Al-yaum tahun 1335 itu. Ya. Innama hiya tajarib wa ikhtibarat yamtahinu biha Allah qulub ibadil mu'minin. Itu yang beliau katakan. Liyunzira ayyuhum shadiqun fid di'a'il iman wa ayyuhum kadhib. Ini Masya Allah. Berbagai macam fitnah, berbagai macam musibah, termasuk kesumpakan yang dialami oleh orang-orang hari ini. Hari ini itu 92 tahun yang lalu, tapi kan kayaknya kok cocok dengan keadaan kita sekarang. 1447. Ini semua adalah percobaan dan ujian-ujian yang dengan itu Allah menguji hati hamba-hambanya yang beriman supaya kelihatan siapa di antara mereka itu yang benar dalam pengakuan imannya dan siapa yang dusta. Masya Allah. Saya kira kita bisa katakan tepat juga kalau dikatakan liyunzira ya minan nahdiyyin ayyuhum shadiqun fid di'ain nahdha wa ayyuhum kadhib. Nahdlatul Ulama mengalami segala macam ini, ya sekarang ujiannya siapa di antara kita yang masih percaya kepada karomahnya Nahdlatul Ulama, siapa yang masih sungguh-sungguh percaya kepada barokahnya Nahdlatul Ulama, siapa yang sungguh-sungguh masih percaya bahwa NU itu malati, siapa yang sungguh-sungguh masih percaya bahwa cita-cita Nahdlatul Ulama tidak boleh dilepaskan kapan saja oleh siapa saja yang masih mengaku sebagai orang NU. Ini imtihan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saya ingin mengajak kita semua, seluruh jamaah kader, apalagi pengurus pimpinan Nahdlatul Ulama, mari kita resapi kembali jauh dari Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari di dalam nasrah beliau ini, apalagi kiai-kiainya. Ya, karena di sini banyak yang ngaku kiai, maka sebaiknya saya kutip juga ini. Bahwa dalam nasrah beliau itu di antara yang beliau kutip, yang beliau sitir adalah dawuh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal ulama umana'ullah ala ibadih. Al ulama umana'ullah ala ibadih. Ulama itu orang-orang kepercayaan Allah yang dipercaya untuk mengasuh hamba-hambanya. Dengan apa? Dengan ilmu yang dititipkan oleh Allah. Bapak Ibu sekalian, di tengah-tengah dunia yang seperti ini, ketika segala isu carut marut, ketika ada medsos dengan segala macam hoax dan lain sebagainya, ada AI yang bisa deepfake dan sebagainya, sehingga semuanya kelihatan seperti syubhat. Tapi kalau para ulama ini kembali saja
Kembali saja kepada ilmu yang dititipkan Allah. Tidak ada yang syubhat, semuanya jelas. Aturannya itu semuanya jelas. Kalau mau kembali dan tidak larut di dalam kalkulasi politik pragmatis lah, kalkulasi bisnis dan semuanya jelas. Kembali saja kepada ilmunya ulama. Ya. Karena amatnya Allah Subhanahu wa taala itu ada di situ. Ya, jadi yang sudah terlanjur dipanggil kiai tapi tidak punya bekal ini, ya mari kita mengakui saja bahwa kita tidak termasuk di dalam kategori ini gitu ya. Karena sebetulnya itu yang dimaksudkan. Sampai ancamannya Hadratus Syekh ini, kalimat Hadratus Syekh sendiri yang berikutnya itu faida khonu famanil ladzi yathiquhun nas. Itu Hadratus Syekh. Khonu itu atas apa? Kan atas ilmunya. Kalau bekal ilmunya ini tidak dipakai, faman alladzi yathiquhun nas. Ini kalimat Hadratus Syekh. Maka Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mari kita ingat kembali upaya-upaya untuk mengembalikan standar kualitas berbagai macam nisbat yang sekarang kita muliakan seolah-olah masih semulia nisbat pada masa lalu gitu. Padahal isinya, kualitasnya wallahu a'lam bishawab. Setidaknya kita ikhtiarkan supaya mendekat lagi. Ya, ini. Saya kira ini semua sudah kita pahami dan mudah-mudahan insya Allah ya, dengan ya sekuat-kuatnya lah, sekuat-kuatnya kita upayakan untuk menata niat kita masing-masing. Semoga semua yang kita lakukan ini sungguh diakui, dicatat sebagai khidmah yang layak mendapat bagian barokah dari Jam'iyah Mubarakah ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.